adalah masa kayak begitu. Ada yang tahu? Kan kamu sering sekarang tuh dengar kalau di headline itu ada namanya kode etik Polri karena telah melanggar kode etik di sidang. Apa kode etik itu? Hmm? Kode etik itu berasal dari kata code. Code itu artinya suatu simbol ya, simbol-simbol ataupun aturan-aturan ya, yang dia mengikatnya kemana? Ke etika. Nanti apa fungsinya? Kita akan lihat gitu ya. Nah, kode etik itu fungsinya ada banyak ya. Nanti di mana ada aturan-aturan yang akan mengikat perilaku kita. Ini berkaitan juga dengan integritas, moral, prinsip, value itu nilai-nilai ya. Nilai itu mungkin yang menurut kamu baik, tapi belum tentu menurut orang lain itu baik. Nah, itu di pertemuan satu udah kita pernah bahas. Lalu etik itu akan memperoleh yang namanya tempat. Nah, tempat itu biasa ada di dalam society ataupun di dalam suatu kelompok masyarakat. Di sana Anda harus memilih. Nah, memilih itu dihadapkan pada pilihan yang terkadang menurut kamu itu kurang baik gitu ya, tapi bisa jadi menurut orang lain itu baik. Nah, ini biasanya dalam suatu kelompok masyarakat belum tentu kamu menganggap dirimu baik, tapi orang lain bisa saja menganggap kurang baik. Itu pilihan. Lalu ada tanggung jawab, lalu ada hak yang harus kamu jaga di sana, dan yang paling penting adalah kejujuran. Nah, kode etik di sini dia akan berfungsi jika terdapat minimal beberapa komponen di dalamnya. Maka kalau misalnya saudara pernah dengar gitu ya, integritas Polri kan akhir-akhir ini kan gitu ya. Nah, itu biasanya lebih ke bagaimana cara menjaga si kode etik ini. Kode etik tadi kan berarti isinya aturan-aturan gitu. Kalau aturannya ditegakkan, maka integritas dari institusi tersebut atau perusahaan tersebut akan terjaga. Nanti kita lihat dari kasus-kasus yang ada case study untuk perusahaan-perusahaan yang sedang berjalan gitu ya. Nah, ini bisa kita tiru. Sebenarnya bisa kita tiru. Apalagi nanti kalau kamu yang berniat pada saat selesai lulus itu punya usaha. Nah, usaha itu dalam hal apa? Banyak hal. Karena mungkin Anda dari sipil, bisa aja kita bukanya jasa usaha konstruksi gitu ya. Untuk jasa usaha konstruksi ini biasanya Anda memerlukan beberapa dokumen-dokumen gitu ya untuk melegalkan secara administratif si perusahaan tersebut. Namun pastinya perusahaan-perusahaan itu memiliki aturan gitu ya. Nah, aturan-aturan inilah yang punya kode etiknya. Apa saja poin-poin yang tidak boleh dilanggar, yang harus dipatuhi dari si perusahaan ini. Nah, itu semua diatur di dalam kode etik perusahaan. Nah, jadi apa kesimpulannya si kode etik ini? Dari banyaknya fungsinya tadi, aturan-aturan yang mengikat, apa? Ada pertanyaan? Kamu bisa simpulkan sendiri lah ya. Kode etik itu cari di Google juga ada kok. Kode etik adalah langsung keluar gitu. Nah, hanya saja pemahaman kamu terhadap kode etik itu harus kamu mulai dari sekarang gitu ya. Kode etik itu bisa kamu bangun sebenarnya. Kode etik itu bisa kita bangun di dalam pelaksanaannya. Bahkan itu tadi pada saat Anda berniat gitu ya untuk mendirikan suatu kelompok atau ada yang ikut HMS gitu ya ataupun jadi ketua himpunan biasanya gitu ya. Wah, himpunan mahasiswa sipil ada aturannya loh gitu. Aturannya apa? Jadi misalnya jam sekian misalnya gitu ya. Kita harus berdiskusi rapat jam sekian. Nah, bagi mereka yang melanggarnya itu dia udah melanggar kode etik di dalam si organisasinya. Dia mencemarkan nama baiknya misalnya. Contoh, kalau misalnya dia anak BEM misalnya gitu ya, dia ikut rapat di luar, lalu dia membawa nama institusinya gitu ya atau nama organisasinya di luar, misalnya dia dalam forum tidak boleh merokok, ketahuan merokok misal gitu ya.
Nah, itu kan dia sudah melanggar kode etik dari kelompoknya itu tadi, suatu perkumpulannya tadi, gitu ya, atau society-nya. Nah, ketika dia sudah melanggar itu, maka yang terjadi apa? Integritasnya menurun, gitu ya. Makanya tadi poin pertama adalah integrity. Nah, sehingga tingkat kepercayaan publik eh, atau legasinya ya itu menjadi hilang. Nah, jadi banyak orang yang sudah tidak merasa tidak simpati lagi. Nah, di dalam bisnis, nah ini kita agak sedikit teknis berkaitan juga dengan kalau kita mau memulai usaha gitu ya. Nah, jadi memulai usaha itu kalau Anda baca-baca buku itu kan banyak ya, ada yang privilege dan sebagainya. Ini kalau saya lebih cenderung kalau membangun usaha itu kita yang pasti kita harus memiliki yang namanya uh, trust dulu gitu ya. Trust itu percaya dulu gitu ya sama diri sendiri aja gitu. Nah, kalau udah percaya sama diri sendiri, pasti kita akan memperbaiki moral. Nah, jadi moral untuk membangun si perusahaan ini sehingga dia berintegritas. Nah, apa saja yang diperlukan di dalamnya gitu ya. Nah, Anda harus punya yang namanya prinsipal. Prinsipal itu dasarnya dari pendirian si organisasi atau dari pendirian dari bisnis yang mau Anda kembangkan gitu ya. Apa sih core-nya? Kalau Anda misalnya menggunakan core-nya adalah di bidang jasa konstruksi, ya udah dikerjakan di jasa konstruksi. Jangan kalau Anda mendirikan perusahaan yang tadinya memang untuk usaha jasa konstruksi, Anda bangun tuh perusahaan konstruksi tapi jualannya jualan apa namanya risol. Bukan nggak boleh, tapi Anda harus membuat state-nya dulu, membuat prinsipalnya. Sebenarnya mau ngapain sih perusahaan ini? Kan gitu ya. Orang kalau misalnya mau buat startup gitu, nah startup ini itu pasti dia punya tujuan nih masing-masing orang. Nah dengan adanya startup itu pasti dia memiliki visi nih. Apa sih core yang mau kita kerjakan? Nah biasanya kalau di dalam bisnis kita akan mengedepankan produk yang mau kita jual. Kayak gitu. Nah dengan kita mau menjual produk ini, pasti kita butuh namanya relationship. Relationship itu hubungan baik gitu ya. Jadi belum tentu karena kita bagusnya suatu perusahaan itu bisa maju, tapi bisa aja karena jejaringnya yang besar gitu ya. Nah, jadi dengan jejaringnya besar ya dia akan autocorrect itu dia akan mengevaluasi dirinya sendiri gitu. Misalnya, oh nanti saya kekurangan misalnya tim marketing. Nah, secara otomatis orang yang ada di dalam perusahaan tersebut karena ingin perusahaannya maju, maka dia akan berusaha juga untuk menjadi si marketing ketika dibutuhkan memang posisi itu. Nah, dia bertanggung jawab terhadap berlangsungnya dari berjalannya si perusahaan ini atau si bisnis ini. Nah, pasti ketika Anda berada di dalam suatu bisnis, Anda menjalankan bisnis ini, pasti ada yang namanya kode etik perusahaan. Nah, ini berkaitan sama behavior. Nah, behaviornya apa? Perilaku. Nah, perilaku kalau pernah ingat tuh, kalau kita pegawai itu kan, kalau nggak salah ya, ada 10 budaya malu aparatur sipil negara. Kalau PNS itu ada tulisan. Kalau nggak salah itu masih ada. Terus dulu saya pernah baca di mana gitu. 10 budaya malu. Malu karena datang terlambat, misalnya gitu ya. Malu kalau tidak pulang lebih awal, tidak sesuai jamnya. Lalu malu kalau tidak hadir tanpa keterangan. Nah itu budaya-budaya yang harus diciptakan, perilaku. Lebih ke bagaimana cara menjaga integritas tadi, perilakunya diperbaiki, behavior. Maka di sini kalau kamu lihat ada morality, trust, reliability, principle, behavior, responsibility, relationship, dan choice, pilihan. Ya, hampir sama dengan tadi yang kode etiknya. Nah, ini kita terapkan di bisnis. Kita ada mulai dari hal yang besar dulu bisnis. Nah, biasanya di dalam good corporate governance ini ada yang namanya good governance gitu ya. Good governance itu pengelolaan yang baik gitu ya. Bagaimana saudara memanage si perusahaannya atau Anda sebagai seorang karyawan apa yang harus di-manage. Kita nggak usah bicara Anda sebagai orang yang membangun perusahaan. Kita berpikir sederhana saja, Anda yang bekerja pada perusahaan tersebut. Apa yang harus di-manage? Nah, ini kan kamu udah di semester 7 nih. Semester 7 bentar lagi lulus.
Nah, ada yang pernah kepikiran mau buka usaha nggak setelah ikut kuliah kewirausahaan? Mungkin ya. Usaha itu nggak harus yang besar. Eh, Ya kalau dulu misalnya kayak pas zaman SMP gitu, saya SMP itu 2004 misalnya. Di zaman itu pasti berbeda dengan zaman sekarang gitu ya. Kebutuhan anak SMP sekarang mungkin berbeda gitu. Nah kalau dulu misalnya saya dagang stiker gitu, stiker beli yang ukuran A3 misalnya, diguntingin. Nah kalau sudah digunting nanti dijual gitu, laku kayak gitu. Nah, mungkin sekarang berbeda gitu konsepnya, ya. Anda harus memanage hal yang lebih luas lagi. Karena apa? Kemajuan teknologi. Mungkin Anda nggak perlu harus menjajakan dagangannya gitu ya, bisa dilakukan menggunakan handphone transaksinya gitu dan jauh lebih efisien. Nah, ini saya lihat berkembang. Nah, dulu mungkin pada saat SMP, SMA misalnya, dulu saya berdagang juga gitu ya. Zaman SMA itu kayak ya dagang-dagang stiker gitu, terus makanan nggak pernah sih, nggak pernah makanan, cuma ya baju, kayak nitip-nitip baju gitu ya. Terus itu didagangin lagi gitu. Nah sekarang saya lihat polanya udah berbeda gitu. Jadi nggak just tip. Nah, kalau sekarang tuh namanya mungkin just tip gitu ya. Nah, Anda mungkin bisa aja menggunakan handphone. Saya lihat zamannya sudah berubah. Bahkan di daerah-daerah saja seperti anak SMA gitu ya. Kayak adik saya lihat dia dagang risol gitu ya. Dagang risol menjanjikan juga, hampir setiap harinya lakunya berpuluh-puluh mika gitu ya. Kalau lakunya satu mikanya 10.000 kali 30 aja udah 300.000 gitu. Nah, dengan teknik menjual yang menurut saya sederhana, dia hanya posting-posting di Instagram gitu ya. Lalu dia misalnya posting itu menunya karena dia bisa editnya pun gratis gitu di aplikasi tertentu. Misalnya bikin risol coklat, risol mayo misalnya gitu. Nah, itu laku gitu. Nah, ini menjadi salah satu peluang usaha. Tapi ada perilaku di dalamnya yang sebenarnya berubah. Dari yang dulu mungkin kita pakai cara konvensional, sekarang berubah drastis gitu ya. Kayak kalau dulu Anda harus datang ke perilakunya ya, perilaku dulu Anda harus datang ke warungnya kalau mau beli makan nasi Padang. Tapi kalau hari ini nasi Padang yang datang ke rumah kamu gitu ya. Dengan cara apa? Ya teknologi tadi. Kayak Gojek itu kan dia mengeluarkan GoFood. Kalau Shopee dia mengeluarkan Shopee Food. Itu mempermudahkan kita untuk eh, apa namanya berbelanja lah gitu ya atau berbisnis. Nah ini yang menjadi salah satu tolak ukur perilaku orang itu berubah. Nah ini harus di maintenance, di manage. Nah Anda kalau melihat perubahan-perubahan kayak gitu harus sigap gitu ya, sigap maksudnya eh, gunakan kelebihan zaman saat ini gitu. Kalau memang zamannya sekarang menggunakan IT ya kita harus beradaptasi dengan IT. Nah sebenarnya ada paparan yang menarik. Kalau misalnya Anda kenal Nokia, pernah kenal HP Nokia? Tahu Nokia ya? Nah, kenapa Nokia itu bisa sebesar itu dulunya? Lalu cepat dia masih bertahan di beberapa tahun, lalu begitu mulai muncul yang namanya BlackBerry, pernah lihat HP BlackBerry ya? Nah, dia akhirnya runtuh ya. Si siapa namanya? Nokia mulai lama-lama runtuh. Ketika BlackBerry pun jatuh digantikan oleh Android. Keluar Samsung dengan Androidnya yang terus berevaluasi kan dia. Nah, ini dia ada autocorrect. Apa sih sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat sekarang? Bukan cara tradisional lagi. Nokia masih menganggap uh, operating system dia yang paling bagus, padahal orang sudah beralih ke Android kayak gitu. Bahkan Apple sudah menggunakan iOS sendiri ya. Makanya bertahan sampai hari ini. Kenapa? Dia manage aware-nya. Siapa sih pasarnya? Nah, itu di manage dia dengan baik. Ya. Nah, ini good governance ini pasti berkaitan dengan banyak hal. Jadi kalau Anda buka usaha, biasanya nggak hanya berkaitan dengan usaha kamu sendiri. Pasti dia akan berkaitan nanti ada sisi politiknya mungkin, ekonomi, administratif yang mungkin menurut kamu terlalu ribet tapi harus dilaksanakan. Ya, kalau kamu punya perusahaan nanti usahakan daftar di PKKP. PKKP kan Politeknik itu ya, bukan.
PKP, perusahaan pengusaha kena pajak. Nah, kalau sekarang apapun base-nya, usaha tersebut didaftarkan di Direktorat Jenderal Pajak. Sehingga setiap pengeluaran, cash flow-nya itu bisa saja terdokumentasi pajaknya. Nah, ini yang dibutuhkan oleh pemerintah saat ini. Gitu ya. Maka saran saya kalau Anda mendirikan perusahaan, dirikanlah perusahaan yang sudah PKKP. Kita kembali lagi 3 detik.